Halo, selamat malam Nadia sama Balkis. Hai, kedengeran suaranya? Dengan malam. Kedengeran ya. Nah, oke. Kita mulai kelasnya ya. Kita coba share dulu sebentar buat di absen. Nadia sama Balkis apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kabar baik, Alhamdulillah ya. Baik, Kak. Baik, Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Eh, Berarti siapa yang belum join? Selamat malam. Balkis udah, Farisa belum, Nadia udah, Rafa belum. Halo, Ini Rafa udah join. Halo Rafa, selamat malam. selamat malam Kak Daud. Nih, kita mulai aja ya untuk kelas Ya, kita hari ini. Jadi untuk kelas hari ini kita akan melanjutkan lagi dari yang pekan lalu ya. Pekan lalu ada yang masih ingat belajar apa? hmm, so, betul, tak lupa. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang List, pemecahan masalah ya. list. Yes, list, betul. Macam-macam data structures ya. Jadi kemarin udah tahu gimana caranya membuat database ya untuk proyeknya ya. Kalian udah punya project database karyawan dan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru mengenai kelas ya, alias pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti kita akan coba belajar gimana nih caranya untuk mulai membuat game perlahan-lahan ya. Oke? Oke. Nah, programming berorientasi objek. Kelas. Apa itu kelas? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu apa itu kelas? Anu udah join nih, Farisa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Hari Malam. ini Apa itu kelas? Nah, apa Rafa? lupa. Sorry. Apa itu kelas menurut kamu? Isis. This Eh, is betul ya. Jadi ini adalah kelas betul ya. Nah, jadi sebenarnya kelas itu apa sih? Kelas itu kayak sekumpulan orang ya, atau beberapa anggota di mana mereka punya kemiripan. Contohnya ya kelas ini. Kelas ini berarti kita kemiripannya apa? Kita kemiripannya ingin belajar Python, gitu ya. Semua kesamaannya kita yang ingin belajar Python. Nah, itu yang kita sebut sebagai kelas. Jadi nanti kalian akan belajar gimana nih caranya sebuah kelas dibuat ya dengan cara melihat yang mirip-miripnya, gitu. Nah, objek, ya Rafa. objek. Oke, sip. Nah, jadi nanti dari kelas ini kita akan buat yang namanya objek. Objek itu adalah benda nyata. Contohnya kayak laptop, ya. Kalau kalian lihat objek bisa apapun ya. Pokoknya dia bentuknya bentuknya kelihatan. Nah, jadi kita nanti akan coba belajar gimana caranya membuat yang namanya objek. Biasanya objek itu kita lihat ada yang namanya fiturnya, lalu ada metodenya juga. Fitur itu ciri-ciri dari si objek tersebut, sedangkan metode itu yang bisa dilakukan objek tersebut. Contohnya, kalau kelinci berarti dia punya ciri-ciri kecepatannya kecepatan ya, bukan berlari. Dia 50. Nah, kalau
dia berlari berarti metodenya alias dia kata kerjanya. Oke. Jadi kalau ciri-ciri itu biasanya yang ya ininya apa ya? Karakteristik ya. Ya. Nah, yang perlu diingat adalah sekarang kalau kalian pengen panggil fungsi, pengen panggil variabel, itu harus panggil objeknya dulu di depan. Oke? Ya, nanti kalian panggil dulu objeknya di depan. Nah, itu semua kita pelajari dalam pemrograman berorientasi objek. Kalau kalian lihat di sini, berorientasi objek artinya kita fokus ke objeknya. Kenapa? Karena nanti ketika kalian pengen bikin game, itu game biasanya gede ya. Gede maksudnya akan kompleks gitu. Ada tampilannya, ada logikanya, terus ada eh, menang dan kalahnya juga. Jadi banyak yang perlu kita kontrol. Nah, makanya kita membuat yang namanya berorientasi objek supaya kalian buat gamenya itu menggunakan template. Nah, template di dalam PBO atau pemrograman berorientasi objek itu kita sebut sebagai kelas. Ya, kelas itu adalah deskripsi umum tentang objek dan juga kalau objeknya ya berarti yang benda nyata dari kelas tersebut. Alias kita bisa bilang kelas itu adalah template, objek itu hasil dari template-nya. Ya. Nah, kalau template kan berarti bisa kita gunain untuk macam-macam objek. Bisa nanti mobil abu, mobil hijau, tergantung sama kalian pengen bikinnya kayak gimana. Ya. Nah, kalau misalnya instance class itu dibuat sesuai dengan deskripsi yang di program kelasnya, alias ngebikin objeknya juga ya kalau instance itu. Nah, kalau konstruktor, konstruktor ini memanggil metode yaitu tentang instansi dari kelasnya. Jadi kalian ngebikin objek itu disebut sebagai konstruktor. Ya. Nah, cara bikin kelas itu seperti apa? Kalian bikin pakai kelas, lalu nama kelasnya, lalu def underscore init. Underscore-nya itu dua kali, ya. Lalu yang ngebedain apa? Yang ngebedain kalau di dalam init ini adalah properties, sedangkan kalau print info itu adalah metode, ya. Contoh, kalian nanti pengen ngebikin sebuah objek atau sebuah kelas juga dari soal seperti ini, ya. Coba kalian baca dulu. Nah, jadi nanti kita kan mau ngebikin template untuk game Pac-Man gitu ya. Nah, kalau kalian perlu ingat adalah game Pac-Man, kalian bikin dulu kelas, nama kelasnya Ghost, lalu tinggal dibikin dev init. Nah, init ini tinggal dipanggil aja nama propertinya, lalu kita setting propertinya tersebut. Oke? Dan ketika kalian sudah setting properti, tinggal kita panggil metodenya. Ya, maka nanti dia akan nge-print. Oke? Gitu. Nah, nanti ketika kalian sudah punya template-nya, berarti kita tinggal panggil nih, oh ya udah mau bikin dong satu objek namanya karakter. Nah, terus kita lihat di dalam init itu adalah properti untuk kita buat objeknya. Oh, berarti nickname-nya adalah si Blinky. Warnanya, color-nya itu adalah si merah. Nah, nanti ketika kalian udah punya objek, mau panggil fungsi, itu panggil dulu objeknya. Baru dot print info. Gitu. Ya, nanti detailnya kayak gini ya. Nanti kalian bikin dulu template-nya, kelas, dev init, underscore 2, metode, dan kita tinggal buat objek dari kelas tersebut sama panggil metodenya. Ya, ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita langsung buat aja. Jadi nanti kalian coba langsung login aja ke Argonova masing-masing. Kalian buka yang nomor 17 ke bagian satu ya. Nah, nanti nomor satu itu kita pasang-pasangkan. Ya, kalau misalnya lupa boleh lihat ke Arka Daud. Nomor 2 nanti ngetik, 3 nanti baru kita mulai ngoding bareng. Oke, ini linknya ada di chat Zoom. Silakan boleh langsung dibuat ya. Coba. Mau share screen boleh silakan ya untuk yang nomor satu ini. Karena masih menjawab. Ya, sekalian boleh di share screen semuanya.
Nah, kalau misalnya ada yang udah salah 2 kali, boleh dilihat screenshotnya dari chat Zoom ya tuh. Yang lain di share screen juga, silakan. Balkis, Nadia, sama Rafa. Tolong share screen. Yang sudah nomor 3 ketik angka 1 ya. Ya, biar kita bahas bareng-bareng.
Yuk ketik angka satu kalau udah di nomor tiga. Kayak Nadia udah. Yang lain? Kayak Rafa juga udah. Ya, yang lain ditunggu ya. Oke, berarti tinggal satu lagi ya. Farisa kalau udah kasih tahu ya. Oke, sip udah ya. Nah, kita coba bahas bareng-bareng. Boleh nomor satu ini dibaca dulu sama Balkis ya. Balkis tolong bacain yang warna biru. Nyalain mikrofonnya ya. Dalam game Pac-Man, hantu hadir di labirin dalam program kelas Ghost yang dimaksudkan. Untuk membuat hantu telah dituliskan satu instance dengan properti orange dan Clyde telah dibuat. Informasi tentang instance ditampilkan di layar dengan menggunakan metode print and discard info. Oke, thank you ya. Nah, berarti yang tadi dibacain sama Pak Balkis, kita perlu ngebenerinnya aja ya. Nah, berarti ini tuh harus underscore duanya. Kemudian di sini kan ada self ya. Self juga. Lalu ini print info. Kita, bentar. Kita panggil self juga di dalam kurungnya ya. Lalu warna tokoh self color, self nickname oke, oranye oke. Panggil tokohnya di sini dan hantunya kita ganti jadi ghost. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan ada kelas ya bahasa Inggris ya, kelas kita. Checklist. Nah, warna tokoh oranye. Ini dikasih titik dua ya warna tokohnya. Nama panggilan udah bener. Dah, gitu doang. Jadi baris satu, dua, empat, lima, enam, dan 9, 10. Ya, dibenerin dulu. Kalau sudah ketik angka 2.
Empat ya, ketiknya angka empat. Oke, Farisa udah nih pertama. Mantap. Ah, ini ini nggak jalan-jalan. Gak Telur. jalan-jalan, boleh share screen? Mas ada yang belum itu Kak Dot udah kirim screenshotnya di chat Zoom. Ya tinggal kasih titik duanya aja, Rafa, baris 6. Jadi dua. Warna tokoh titik dua di dalam tanda petik. Ah, checklist. Belum di checklist itu. Nah, Oke. ada lagi yang lain. Hmm, tinggal Balkis berarti. Balkis sudah belum? Udah, oke. Balkis sudah juga ya. Sip, kita lanjut ke nomor berikutnya 4. Nomor 4 boleh minta tolong dibacain sama Nadia ya. Nadia tolong bacain dalam sampai keyboard. Dalam game Pac-Man, program ini telah menulis bagian dari kelas Ghost untuk membuat hantu dan kode untuk membuat daftar 4 objek. Teks program tidak boleh lebih dari 20 baris. Lengkapi kode kelas print_info yang menampilkan informasi tentang fitur seperti yang ditunjukkan pada contoh. Tambahkan juga fungsionalitas ke program yang memungkinkan Anda untuk menampilkan informasi tentang hantu yang namanya dimasukkan pengguna dari keyboard. Thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Pertama kita mau bikin dulu ya, dibenerin dulu kelas. Pada mau bersin nggak jadi. Ah, nggak ngerti kasih self ya. Kita bikin metodenya dan kita buat aja kayak di gambar tuh ada nama panggilan, warna tokoh gitu ya. Nah, ini udah kado buat sebelumnya. Kalian tinggal print-print aja dibuat seperti di gambar. Lalu kita ngebikin objeknya dan dia tuh kan pengen ngecek ya apakah ketika nyari nama hantunya itu ada atau enggak gitu ya. Nah, berarti kita tinggal pakai yang namanya looping karena dia disimpan dalam list. For character in characters. Nanti dicek kalau misalnya karakter nickname itu sama dengan name-nya, alias yang diinput, maka kita panggil print infonya. Misalnya kita cari si Inky, ya udah Inky kan ada, berarti nanti dia dapat. Tapi kalau misalnya si Dipsy, nah Dipsy nggak ada ya nggak dapat apa-apa. Oke?
Ini benerin ditambahin baris 8 sampai 12, 21 sampai 23. Ya, coba diketik angka 5 kalau sudah selesai.
Nah, tinggal Farisa ya, sebentar. Ada pertanyaan dulu nggak, Sokar? Pak, aku ada error. Ada error mana? Coba saya share Farisa. Oh ini spasinya, Farisa. Ini kamu select dari baris 9 sampai baris 12. Harusnya dia ada spasinya di sini nih, yang baris 9 sampai 12. Kasih tab. Nah, checklist coba. Oh itu, titik 2. Bisa, Pak. Ya, checklist hijau. Nama panggilan dulu tahu, bukan warna, warna tokoh dulu. Nama panggilan, warna tokoh, baru Oh, strategi. Ini kebalik nomor 9 sama 10. oh sih, Pak. Oke, yang lain udah? Udah ya berarti. Sip, kita lanjutin ke... Ah udah sih. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lu nggak tentang kelas? Kalau nggak ada, kita mulai bikin untuk game pertama kalian ya, yaitu Knight and Dragon. Nah, ada yang tahu kira-kira tentang apa gamenya Knight and Dragon? Tidak, Pak. Nah, Karisa nggak. Yang lain gimana? Oh, Tidak, Pak. Tidak, oh. Kak. Ya, ada yang tahu apa Knight and Dragon? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena Knight and Dragon berarti ya sesuai dengan namanya Knight and also Dragon. Jadi nanti kalian akan punya kesatria sama naga, gitu ya. Inti dari quest ini adalah kesatria akan datang ke naga untuk ngambil sebuah harta. Terus nanti dari situ kesatria akan menyerang beberapa musuh ya seperti biasa. Kalau misalnya kita menuju apa? Menuju sebuah side quest gitu ya atau quest sebuah misi, maka ya kita perlu menghadapi beberapa tantangan. Nah, nanti tantangannya ya melawan musuh-musuh. Jadi nanti kita akan membuat class hero, nanti kita bikin konstruktor, properti, sama kita bikin metode-metodenya. Ya, plus duelnya juga ya. Jadi nanti kalian akan punya darah dan juga power. Nah, contoh untuk kesatria pertama adalah dia punya nama Richard, tingkat kesehatannya 50, armornya 25 ya, terus powernya 20 pakai pedang. Berarti yang perlu kalian buat di dalam kelas hero-nya kayak gimana? Oh ya udah,
propertinya kita udah tahu ya. Propertinya sesuai yang tadi. Kita bikin dulu aja tipe datanya, lalu tinggal kita bikin metode ya. Nah, ketika kalian udah punya template, berarti tinggal dipanggil aja objeknya, ya, dibuat gitu. Oke. Nah, dari gambar, dari kode ini ada pertanyaan dulu, clear ya. Nah, misal kita punya Richard sama punya Helen. Si Richard itu menyerang Helen, ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Helen? Coba ada yang mau jelasin nggak? Logika gamenya coba bisa jelasin logika game ini? Menurut kalian apa yang terjadi oleh Helen kalau diserang sama Richard? Farisa udah nyalain. Nggak ada suaranya Farisa. Kamu udah nyalain tapi nggak kedengeran. Bingung, Kak. Oh, bingung. Oke. Coba. Dia punya Kak Daud kasihin ya. Dia punya power 20. Helen punya armor 10 dan darah 100. Apa yang terjadi? Dengan power 20, armor 10, dan juga health-nya 100, apa yang terjadi oleh Helen kalau diserang Richard? Nadia, Balkis, Rafa? Hmm. Hmm. Apa yang terjadi sama Helen? Oh, kalah. Kalah, oke. Jenis kalahnya maksudnya gimana? Karena ini, Hah? nah kekuatannya Richard itu kan 20. Jadi, Hmm? Apa tuh? Oh, pukulannya Richard kan kekuatan pukulan itu 20. nah, Gampang, jadi, gampang banget ini bisa kalahin Helen. artinya Apa tadi? apa yang terjadi? Helen pun ini. Kelihatan mm, Helennya nurun mungkin. Yes, betul. Ya, Kesehatannya betul. nurun. Nurunnya jadi berapa? Turun. 50. 50, oke. Yang lain? 80. 80. Oke. Itu yang dekat tuh. Udah mulai dekat. Betul ya. Jadi, eh kekuatan pukulannya kan kita lihat aja powernya 20. Kalau dia menyerang, berarti yang lawannya itu akan menerima serangan tersebut. Karena dia punya armor 10, maka kita kurangi dulu armornya dengan power 20. Sisanya berapa? 10 ya. Kita berarti serang si darahnya. Nah, jadi darahnya tinggal 90. Oke? Kayak gitu ya. Nah, berarti gimana caranya kalau logika gamenya seperti itu di Python? Berarti kita buat dulu namanya siapa, menyerang siapa, lalu tinggal dibikin armornya, armor musuh itu berkurang dengan power hero kita. Dan nanti kita tinggal bikin kalau armornya di bawah 0, maka kita akan menyerang darahnya dia. Oke? Gitu. Nah, nanti berarti keseluruhan kalian akan
punya dua objek ya supaya bisa saling menyerang. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada kok. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita langsung lanjutin lagi. Jadi langkah pertamanya adalah kalian ke sini, ke nomor duanya ya. Nah, ini nanti kalian coba mainkan dulu boleh. Lalu nanti kita tinggal baca di sini ada beberapa langkah ya. Kita mulai dari nomor satu dulu. Atau dimainin dulu deh sama kalian coba. Ini di play dulu ya. Kalian sambil pelajari programnya kayak gimana. Oke? Coba 2 menitan baru kita mulai ya. Silakan dibaca-baca dulu kodenya. Udah ya. Nah, kalau udah tolong dibacain dulu sama Nadia ya. Nadia tadi udah baca ya? Farisa, Farisa, sorry. Tolong bacain Farisa ya. Program kelas Hero. Bidang kelas diatur dalam konstruktor. Satu, nama. Dua, tingkat kesehatan. Tiga, kelas armor. Empat, kekuatan serangan. Lima, senjata. Metode kelas. Satu, konstruktor kelas. Underscore underscore edit. Underscore underscore tutup kurung. Buka kurung tutup kurung. Dua, mencetak informasi tentang tokoh. Titik dua, print underscore info. Buka kurung tutup kurung. Titik tiga, memukul karakter lain. Titik dua, strike. Buka kurung tutup kurung titik. Oke, thank you ya Farisa. Nah, berarti kayak gimana caranya untuk memprogram kelas Hero? Pertama-tama tadi tinggal kita Goblok belum. buat yang kayak Farisa buat ya. Berarti kita akan from random, import random, dan from time import select. Nah, nanti kita tinggal buat nih kelas hero-nya ya. Nah, kelas hero-nya itu punya init, print info, sama strike. Nah, persis seperti yang dicontoh tadi ya. Dan Kado tadi udah buat juga supaya nggak terlalu lama. Kalian bikin definite-nya, beberapa propertinya ya. Lalu eh, kita bikin metodenya yaitu print info ya, seperti yang dicontohnya. Dan kita buat yang strike-nya alias menyerangnya ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini nanti kalau di play apa yang terjadi? Di play nanti dia berarti input. Oh, nama kelasnya jangan lupa, guys. Nama kelasnya boleh lupa. Kelas hero-nya ya. Nah, oke. Jadi nanti kalau kalian play, dia sudah bisa membuat satu kelas ya.
Coba dibuat sesuai yang tadi Farisa baca ya. Kalau sudah yang ini berarti ketik angka 6. Pastikan dia yang penting nggak ada merah. Itu artinya udah jalan ya. Ketik angka 6 ya. Kalau sudah.
Hmm. Ah, bisa. Daud, Ya, Rafa. nggak bisa aku. Apa yang nggak bisa? Ini nomor satu. Oh, mana coba di bentar, kalau screenshot dulu. Nggak bisa jalan. Aha.
Nggak ada merah, tak ada merahnya nggak? Merah. Nggak ada. Padahal juga emang nggak ada keluarin apa-apa sih. Dia emang kosong kalau di play. Nggak ada Coba, merahnya. nggak ada merahnya, oh ya udah, itu udah jalan berarti. Oke. Ini belum selesai soalnya ini masih bagian satu. Nanti ada bagian dua, bagian tiga. Oke? Yang Hmm. udah ketik angka 6. Oke, Balkis sudah. Rafa juga udah. Farisa sama Nadia. Oke, Farisa udah. Nadia bisa. Udah. Lanjut ya. Oke, Nadia udah. Tada. Nah, untuk bagian kedua, boleh minta tolong dibacain sama Rafa. Rafa, tolong bacain ini. Buat dua karakter. Dinyalain mikrofonnya, Rafa. Buat dua karakter dan laksanakan penyerangan. Buat dua contoh kelas hero, misalnya kesatria dan bajingan. Gunakan metode strike tutup kurung untuk menyerang bajingan. Berapa kali Anda perlu menerapkan metode ini untuk menang? Sip, oke. Thank you ya. Nah, berarti kita membuat dua contoh kelas hero. Nah, caranya gimana untuk ngebikin dua contoh kelas hero? Berarti kalian tinggal bikin objeknya aja di bawah ya. Dilihat spasinya ya. Spasinya mepet kiri nih. Oke? Nah, nanti kita tinggal buat aja dua objek hero. Ada namanya Knight sama Rascal aja ya. Kemudian kita buat print info dan nanti kita tinggal biarkan pertempuran dimulai gitu. Nanti muncul ya. Nah, ini kalau di play, nah udah muncul dua hero ya. Ini mau diganti namanya boleh. Ini angka yang di apa? Parameter yang ada di dalam kurung itu sesuai dengan yang ada di init ya. Oke. Nah, nanti kita akan ngebuat pertempuran yang bergantian. Jadi nanti kita buat aja pakai looping ya. Kalian caranya gimana? Lihat di sini kan dia saling menyerang terus yang nggak berhenti sampai ada yang kalah. Berarti kita tinggal bikin loopingnya while play sama dengan true. Nah, ini looping yang biasa nanti kalian akan gunakan. Ya, jadi nanti kalian akan ketemu looping ini untuk apa? Untuk membuat gamenya itu terus berjalan. Nah, nanti kalau misalnya gamenya berjalan, maka dibikin randin angka acak dari satu, yaitu Knight lawan Rascal.
alias knight yang menyerang raskalnya. Nanti kalau misalnya dapat nilainya nol, berarti raskal yang menyerang knight. Oke? Nah, nanti kita tinggal print aja, sehingga nanti muncul siapa yang menang dan kalah. Oke? Nah, contohnya berarti Richard jatuh dalam pertempuran sengit. Berarti si Richard yang kalah ya. Kalian tinggal buat 29 sampai 45. Nah, udah beres ya berarti ketika angka 7.
Oke, Farisa udah muncul seperti di layar berarti ya. Udah boleh dijawab sampai nomor 4 ya. Kak, aku baris 29 salah tulisannya The Name Hero of Divine itu. Oh, ada yang salah. Mana? Aku mau share screen, Hah? mau share screen. Boleh. Ntar, Karut kirimin dulu ke chat. Tuh yang belum, boleh dilihat screenshotnya di chat Zoom ya. Mana share screen? Nah, sama ini spasinya lagi. Spasinya mepet kiri ya. Ini dihapus semua nih. Mepet kiri semua. Sejajar sama play-nya. Ini juga, ini yang merah. Hero is not defined. Lihat. Scroll ke atas. Lagi, paling atas. Ada kok. Coba play lagi. Name hero is not defined. Ini kan hero. Nah, tuh ada. Udah jalan. Makasih, Kak. Sip. Oke, coba di-review dulu kodenya ya. Lihat ada pertanyaan atau enggak. Nadia, Balkis, sama Rafa gimana? Bisa? Salah. Bisa, tapi cuma ada yang error. Kak, aku juga ada yang error. Oh, mana share screen, share screen, share screen. Mana? Ini, eh ini punya siapa nih? aku. Ini punya Balkis. Enemy is not defined. Ini bukan enemy ya. Ini bukan A. Nah, play lagi. Sama tuh enemy lagi tuh. Play lagi. Ini juga. Mana Rafa? Hero is not defined. Ini hanya huruf gede hero. Apa? Rafa. Iya, Nah, play lagi. Nah, muncul ya. Oke. Ada masih. pertanyaan lagi yang lain?
Sudah clear ya? Oke, Kado coba review dulu. Jadi untuk kodenya, itu kalian sudah belajar tentang pembuatan game ya dalam bentuk teks. Nanti kita akan review lagi di pertemuan berikutnya untuk bikin game yang dalam bentuk teks lagi tapi tentang warisan. Jadi nanti ada hero-hero baru ya. Nah, nanti setelah itu baru kita mulai pakai visualisasi untuk game. Oke, hari ini kalian udah tahu bahwa yang namanya pemrograman berorientasi objek itu adalah dasar untuk ngebikin game ya. Jadi semuanya based on template supaya nanti ketika bikin objek tinggal gini dong tuh dua baris kode udah kalian bikin dua objek yang berbeda gitu ya. Nanti tinggal tambahin lagi aja logikanya. Jadi pendek. Oke. Nah, sebelum kelasnya ditutup ada pertanyaan dulu Farisa, Nadia, Balkis sama Rafa. Enggak. Nggak ada Oh, ya? ada Kalau sih. nggak ada, sip. Oke, kita cukupkan aja untuk kelas hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye, Marisa, Nadia, Balkis, sama Rafa. Thank you ya. Selamat malam. Oh, Ini Kak. Nanti, Thank Kak. you.